Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sabita, NIM 61 dari kelas TI 2019B akan mensimulasikan jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer dengan studi kasus di perusahaan penerbit buku. Berikut proses pembuatan simulasi jaringan di perusahaan penerbit buku. Deskripsi tentang perusahaan penerbit buku. Perusahaan penerbit buku memiliki kantor yang akan dipasang jaringan komputer. Kantor tersebut memiliki 8 ruangan, yaitu ruang departemen HRD, ruang departemen keuangan, ruang departemen pemasaran, ruang departemen produksi, ruang direktur, ruang server, perpustakaan, dan lobi. Jumlah perangkat yang ada di kantor tersebut ada 39 buah, dengan tambahan 6 laptop dan 6 smartphone. Perangkat tambahan yang dibutuhkan untuk membangun jaringan komputer di kantor penerbit buku tersebut yaitu 3 access point, 9 switch, 8 server, dan 8 router. Routing yang akan digunakan yaitu routing dinamik. Skenario percobaan. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan jaringan komputer untuk perusahaan penerbit buku seperti gambar berikut. Berikut device beserta konfigurasi IP address-nya. Pada ruang departemen produksi, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8 dihubungkan dengan switch 1 dan menggunakan DHCP server untuk mengonfigurasi IP address-nya. Setting konfigurasi DHCP server pada ruang departemen produksi ini yaitu default gateway-nya 172.20.61.30 dan servernya 222.222.61.2. Kemudian start IP address-nya yaitu 172.20.61.2. Subnet mask-nya yaitu 255.255.225.224. Kemudian pada ruang server ada DNS server, web server, FTP server, dan mail server. Kemudian di ruang departemen pemasaran ada PC9, PC10, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, dan PC16 yang dihubungkan dengan switch 3 dan menggunakan DHCP server untuk konfigurasi IP address-nya. Kemudian pada departemen keuangan ada PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, PC22, PC23, PC24 dihubungkan dengan switch 1 menggunakan DHCP server untuk konfigurasi IP address-nya. Dan pada perpustakaan ada PC25, PC26, PC27, PC28, laptop 1, laptop 2, laptop 3, smartphone 1, smartphone 2 dihubungkan dengan switch 1 menggunakan DHCP server untuk konfigurasi IP address-nya. Kemudian pada ruang direktur ada laptop 4, PC29, dan smartphone 1 yang dihubungkan dengan access point 1. Kemudian pada ruang departemen HRD ada PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, dan PC37 yang alamat IP-nya dikonfigurasi secara statik, tidak menggunakan DHCP. Kemudian di lobby menggunakan
switch 8 dan switch 9, yang mana antara switch ini berbeda network IP networknya. Pada switch 8 terdapat dihubungkan PC38 dan PC39, kemudian pada switch 9 smartphone 4, smartphone 5, smartphone 6, laptop 5, dan laptop 6. Dan berikut IP address router beserta setting router dynamic RIP. Langkah percobaan dan pengujian. Membuat skema jaringan dan konfigurasi IP address sesuai ketentuan di atas. Nah, seperti ini. Kemudian pastikan setelah setting network RIP, pada tab CLI di masing-masing router ketik no auto summary version 2. Kemudian di save. Seperti ini. Nah, jadinya nanti RIP routing versi 2. Kemudian di save. Kemudian mengonfigurasi access point dan men-setting pada perangkat yang membutuhkan access point tersebut. Nah, jadi misalkan access point 1 ini dikonfigurasi pada port 1, kemudian SSID dan passwordnya disesuaikan pada masing-masing perangkat. Kemudian jika misalkan tidak ada wireless, bisa diganti modusnya ini. Kemudian setting DNS server. DNS kita on-kan, kemudian kita tambahkan buku.com, email book.com, dan ftp.buku.com dengan tipe A record, kemudian www.buku.com dengan tipe JName, dan juga alamat yang ditujunya. Kemudian setting web server. Pada http di index.html kita edit menjadi seperti ini, kemudian di save, kemudian setting FTP server. Kita tambahkan username dan password, kemudian dicentang write, read, delete, rename, dan list. Ini untuk akses penuh.
user tersebut. Kemudian kita setting mail server, domain name, username, kita on-kan, kemudian domain name reset, kemudian tambahkan user dengan password. Dalam contoh ini HRD usernya, kemudian passwordnya juga HRD. Kemudian masuk mode simulasi dan tambahkan simple PDU dari PC17 ke PC30, dan edit filters, hanya pilih ICMP. Edit filters, ICMP, add simple PDU dari PC 17 ke PC 30. Nah, seperti ini. Dikembalikan ke PC 17. Sudah bisa. Kemudian kembali ke mode real time dan trace route dari PC 38 ke smartphone 4. Smartphone 4 IP address-nya, kemudian dari PC 38 tracer kembali ke mode real time, kita tracer trace complete, kemudian kita coba tracer ke PC1. Nah, seperti ini, berhasil. Kemudian memastikan PC1, PC9, laptop 2, smartphone 3, PC39 dapat terhubung ke DNS server. Dengan ping ke alamat IP tujuan, yaitu DNS server. Nah, sudah bisa. Kemudian
PC 9, laptop 2, smartphone 3. Kemudian laptop 3, kemudian PC 9. Sudah berhasil semua. Kemudian ketik nslookup.buku.com di PC 1 dan smartphone 3. Seperti ini tampilannya. Kemudian smartphone 3. buku.com berhasil. Kemudian pada PC 9 nslookup ftp.buku.com. Nah, seperti ini. Kemudian pada smartphone 3, buka browser www.buku.com. Seperti ini tampilannya. Penerbit buku. Kemudian pada laptop 2, buka email dan konfigurasi email.
sesuai yang sudah dikonfigurasi pada mail server. Kemudian kita kirim email. Dari laptop 2 untuk PC 39. Send sukses. Kemudian kita beralih ke PC 39, buka email dan konfigurasi. Produksi 1 @emailbook.com, emailbook.com, produksi 1, produksi save. Kemudian kita receive cancel. Kita ulang. Produksi 1 @emailbook.com dari laptop 2 PC 39. Kemudian PC 39 save. Kita lihat dulu.
clear. Di laptop, di PC lain sudah ada emailnya. Mungkin kita coba hapus terlebih dahulu. Kemudian kita kirim lagi dari smartphone 3 dari laptop 2 produksi 1 email.com dari HRD untuk produksi 1 send sukses. Kemudian kita lihat pada PC39 receive. Dan kita ternyata ini default gateway-nya terhapus.
coba kirim lagi dari laptop 2. Produksi 1@emailbook.com dari HRD untuk produksi. Kemudian send sukses, dan kita buka di PC 39. Kita receive, ternyata terkirim semua yang dari tadi, yang tidak terkirim tadi. Kemudian di laptop 2 buka, kita klik receive, ternyata emang tidak terkirim yang dari PC 39 tadi. Lalu kita coba replay, halo, send, dan kita lihat save. Nah, halo untuk produksi. Kemudian kalau kita coba konfigurasinya, ternyata kalau misalkan konfigurasinya sama, tetapi jika sudah di save dari perangkat yang lain, tidak bisa diterima lagi. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.